Beberapa minggu sebelum musim dingin tiba, sekelompok tupai dan hewan-hewan lain yang tinggal di taman kota beramai-ramai mengumpulkan persediaan kacang. Namun, persediaan tersebut sangat kurang untuk bertahan selama musim dingin. Rakun, yang menjadi pemimpin kelompok, mengutus dua tupai bernama Andy dan Grayson untuk mencuri gerobak kacang dari seorang penjual di kota. Di sisi lain, Surly dan temannya Budi, yang tidak tergabung dalam kelompok tupai, juga merencanakan mencuri gerobak yang sama. Tak disangka, penjual kacang tersebut ternyata anggota kelompok perampok bank yang sedang mengintai target mereka. Andy yang menyadari keberadaan Surly, meminta bantuannya untuk mencuri kacang sebanyak-banyaknya dan menyimpannya di pohon tempat tinggal tupai. Surly menolak tawaran tersebut dan tetap menjalankan rencananya sendiri bersama Budi. Namun, aksi mereka diketahui oleh anjing peliharaan perampok, yang tanpa sengaja melepaskan rem gerobak kacang, menyebabkan gerobak meluncur ke jalan. Beruntung, Andy berhasil menyelamatkan gerobak dan membawanya ke taman. Namun, keserakahan Surly membuat tabung gas di dalam gerobak terbakar dan meledak, membakar pohon tempat tupai menyimpan persediaan kacang. Akibat kejadian ini, markas besar tupai dan semua persediaan kacang yang mereka kumpulkan hangus terbakar. Beberapa tupai menemukan Surly bersembunyi dan menyalahkannya sebagai pelaku. Rakun yang sudah sangat kesal dengan tingkah Surly memutuskan untuk mengusirnya dari taman kota dan melarangnya kembali. Andy yang masih kasihan, tidak bisa berbuat apa-apa melihat semua hewan setuju dengan keputusan tersebut. Surly pun pergi meninggalkan taman dengan perasaan kecewa dan marah. Keluar dari taman, Surly menghadapi berbagai rintangan di kota metropolitan. Mulai dari billboard yang mengagetkan hingga manusia yang tidak menyukai kehadirannya. Beruntung, Budi yang setia tetap mengikutinya. Mereka kemudian dikejar oleh tikus-tikus liar, namun berhasil lolos berkat bantuan burung dalam kandang. Surly pun menemukan sebuah toko kacang yang ternyata adalah markas para perampok bank yang menyamar. Di dalam toko kacang, para perampok tengah menyusun rencana untuk merampok bank. Surly yang tidak sengaja terkena jebakan tikus membuat anjing peliharaan perampok menggonggong, namun perampok berhasil menenangkannya. Rakun, yang mengutus Grayson, juga merencanakan pengumpulan makanan dari kota. Sayangnya, tas persediaan mereka direbut oleh tikus liar, namun berhasil direbut kembali oleh Grayson setelah perjuangan keras. Keesokan harinya, keberadaan Surly dan Budi diketahui oleh anjing perampok. Anjing itu kembali membunyikan peluit untuk membungkam gonggongan, namun suara dari peluit juga membuat kesal salah satu perampok. Alhasil, anjing tersebut membuang peluitnya. Surly yang menyadari peluit tersebut adalah kelemahan anjing, mengajak Budi untuk menemukannya kembali. Saat itu, mereka bertemu Andy yang kebetulan berada di sana. Andy mengira Surly berhasil menemukan stok makanan untuk dirinya sendiri, namun Surly memilih untuk kembali ke dalam toko kacang. Di dalam toko, keberadaan mereka kembali terdeteksi oleh anjing. Surly dan Budi pun berupaya mengalihkan perhatian anjing dan pergi ke ruang bawah tanah yang ternyata adalah tempat para perampok bank membuat terowongan menuju bank pusat kota. Surly juga tidak sengaja mendapati puluhan karung penuh berisi kacang. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena anjing masih terus mengejar. Beruntung, Andy masih berada di sana dengan peluit, yang kemudian digunakan Surly untuk menakut-nakuti anjing. Andy akhirnya mengetahui bahwa Surly berhasil menemukan banyak sekali kacang dan memaksa ia untuk berbagi makanan tersebut. Andy berinisiatif mengajak semua hewan di taman untuk datang ke toko kacang dan menjalankan rencana Surly, yaitu menggali terowongan untuk membawa semua makanan keluar. Budi pergi mengikuti Andy ke markas baru mereka. Di sini, seluruh hewan penghuni taman terkejut setelah mengetahui bahwa mereka berhasil menemukan banyak sekali makanan. Namun, beberapa hewan tidak setuju dengan keputusan Andy dan justru ingin menguasai semua makanan untuk diri mereka sendiri. Rakun akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Surly menggali terowongan untuk mengeluarkan semua persediaan makanan. Aksi penggalian terowongan dimulai bersamaan dengan rencana penggalian para perampok menuju bank. Para tupai, dipimpin oleh tikus tanah, memulai penggalian mereka. Mereka bersusah payah menggali untuk menembus dinding ruang bawah tanah. Namun, usaha mereka hampir gagal ketika percikan api dari gesekan batu bata menuju sumbu peledak milik perampok, menyebabkan ledakan yang menarik perhatian perampok. Dalam kekacauan ini, Grayson muncul di tengah keadaan tersebut. Surly dan anjing tidak memedulikan kehadirannya, lebih fokus pada tikus tanah yang kabur setelah menempatkan para tupai dalam bahaya.
Surli berhasil mengejar dan menangkap tikus tanah, menginterogasinya, dan mendapati kebenaran bahwa tikus tanah diutus oleh Rakun untuk menggagalkan rencana Surli karena Rakun takut kehilangan kekuasaannya jika Surli berhasil. Surli bergegas menemui para tupai dan memberitahu mereka bahwa semua ini adalah ulah Rakun, namun tidak ada yang mempercayainya. Andi mencoba memastikan kebenaran tersebut kepada Budi, namun Budi yang tidak mau berbicara, dianggap tidak berguna oleh Surli. Perkataan Surli membuat Budi kecewa, dan para tupai pun merasa kecewa pada Surli. Andi kemudian memutuskan untuk mengambil bagian makanan miliknya dan meninggalkan bagian makanan milik Surli sesuai kesepakatan sebelumnya. Di tengah usaha mereka, salah satu perampok menjebak dan menangkap Surli, merencanakan untuk memanfaatkan Surli dalam aksi perampokan bank. Namun, pacar dari bos perampok secara diam-diam membebaskan Surli tanpa sepengetahuan perampok lainnya. Surli berhasil kabur dan kembali ke dalam ruangan untuk menyelamatkan teman-temannya. Dalam aksi penyelamatan, Surli dan teman-temannya terlibat dalam pertarungan sengit dengan para perampok dan tikus-tikus liar. Rakun memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mencoba menjatuhkan Surli dari mobil penuh kacang. Namun, Budi berhasil menyelamatkannya. Pada akhirnya, semua teman-teman mengetahui bahwa Rakun adalah penjahat yang sebenarnya. Polisi berhasil menangkap para perampok, dan hewan-hewan taman berhasil mendapatkan semua persediaan kacang. Meski kehilangan Surli, hewan-hewan taman merasa bahagia dengan banyaknya persediaan kacang. Namun, ternyata Surli selamat dan kembali ke taman. Andi meminta Surli untuk memberitahu hewan-hewan bahwa dialah pahlawan sejati, namun Surli menolak. Ia lebih memilih untuk bekerja sama mencari makanan bersama sahabat-sahabatnya, memulai petualangan baru sebagai tim.